Mengapa perempuan pilihan Tuhan harus berjalan sendirian? Kesepian adalah bukti Alkitabiah. Ada satu momen ketika kesepian terasa lebih berat daripada apapun. Saat kamu menoleh ke sekeliling dan menyadari tidak ada satupun yang tetap tinggal untuk berjalan bersamamu. Dan entah mengapa, kekosongan itu terasa paling menyakitkan justru ketika kamu paling membutuhkan dukungan. Namun bagaimana jika rasa perih yang kamu rasakan ini bukan tanda bahwa kamu telah dilupakan? Bagaimana jika ini justru tanda paling jelas bahwa Tuhan sedang memisahkanmu untuk sesuatu yang belum Dia nyatakan? Kedengarannya terbalik, bahkan mengganggu. Kita diajarkan bahwa tujuan hidup datang bersama tepuk tangan, pengakuan, dan orang-orang yang menyemangati kita ke depan. Tetapi di dalam kitab suci, perempuan-perempuan yang dipilih Tuhan berjalan melalui keheningan, jauh sebelum mereka berjalan di dalam takdir. Dan hari ini, kamu akan menemukan mengapa begitu banyak perempuan pilihan harus berjalan sendirian, dan mengapa kesepianmu mungkin justru menjadi bukti bahwa Tuhan juga telah memilihmu. Kesepian sebagai pemisahan ilahi, bukan penelantaran. Ada jenis kesepian yang bukan berasal dari penolakan manusia, melainkan dari Tuhan yang dengan lembut menyingkirkan hal-hal yang tidak lagi sesuai dengan tempat tujuannya atas hidupmu. Rasanya seperti pintu-pintu tertutup, pesan-pesan berhenti datang, undangan-undangan menghilang. Dari luar, terlihat seolah-olah tamu ditinggalkan. Dari dalam, hatimu mulai bertanya, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Pertanyaan ini membebani kesehatan mentalmu, emosimu, bahkan cara kamu memandang nilai dirimu sendiri. Namun dari sudut pandang surga, ini bukan hukuman. Ini adalah pemisahan. Ini adalah Tuhan yang berkata, aku tidak ingin kamu terganggu pada bagian perjalanan ini. Dalam Alkitab, kita melihat sebuah pola. Sebelum terjadi pergerakan besar dari Tuhan, selalu ada penyempitan besar terlebih dahulu. Abraham harus meninggalkan negerinya. Yusuf dipisahkan dari keluarganya. Bahkan Yesus menghabiskan waktu sendirian, dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun sebelum pelayanannya di depan umum. Bukan karena mereka ditolak, tetapi karena mereka sedang dimurnikan. Ketika seorang perempuan yang dipilih Tuhan mulai berjalan sendirian, seringkali itu berarti Tuhan sedang menariknya keluar dari keramaian untuk mempertajam tepekaannya, memperdalam kehidupan doanya, dan melindungi apa yang sedang Dia tanam di dalam dirinya. Pikirkan bagaimana pemisahan bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seorang ahli bedah mempersiapkan operasi penting, tidak ada yang berkata, ruangan itu begitu kosong, pasti dia ditinggalkan. Tidak, kita memahami bahwa ruang operasi memang dibatasi dengan sengaja. Hanya hal-hal yang penting yang diizinkan masuk. Kesepian bagi perempuan pilihan sering bekerja dengan cara yang sama. Tuhan sedang membersihkan ruang kehidupanmu. Dia memisahkanmu dari pola yang tidak sehat, hubungan yang dangkal, dan suara-suara yang hanya akan membingungkanmu pada musim pertumbuhan pribadi dan perkembangan rohanimu ini. Terkadang bagian yang paling menyakitkan adalah Tuhan tidak selalu memberikan penjelasan terlebih dahulu. Dia tidak mengirim pesan yang berkata, anakku, selama 3 bulan ke depan, aku akan menyingkirkan orang-orang dari hidupmu demi kebaikanmu. Sebaliknya, Dia mengizinkan pergeseran itu terjadi, lalu mengundangmu untuk mencarinya dalam doa. Pada saat-saat ketika kamu ingin mengeluh, mengejar orang lain, atau memaksakan hubungan, Roh Kudus dengan lembut berbisik, datanglah kepadaku. Kesepian menjadi sebuah panggilan, sebuah undangan menuju hubungan ilahi yang lebih dalam, menuju ayat-ayat yang tiba-tiba berbicara langsung ke hatimu dengan cara yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Dan ya, ini menyakitkan,
Jujur saja, ada malam-malam ketika keheningan begitu keras hingga kamu mempertanyakan panggilan, keindahan, masa depan. Kamu menggulir media sosial dan melihat semua orang dalam kelompok, hubungan, dan lingkaran. Sementara hidupmu terasa seperti satu-satunya yang terhenti. Namun surga tidak pernah berhenti. Saat kamu merasa tidak ada apa-apa yang terjadi, Tuhan sedang menyelaraskan detail-detail, menyembuhkan luka-luka yang bahkan belum kamu sadari, dan memutus siklus yang telah kamu ulangi selama bertahun-tahun. Dia tidak mengabaikan air matamu, dia menyimpannya seperti yang dikatakan Mazmur, dan mengubah setiap tetes menjadi benih untuk apa yang akan datang selanjutnya. Inilah hal yang tidak ingin musuhmu lihat. Jika kesepian adalah bukti bahwa kamu dilupakan, maka perempuan seperti Hana, Ruth, dan Maria tidak akan pernah dipakai Tuhan. Kisah mereka justru menunjukkan sebaliknya. Masa-masa sunyi mereka adalah jembatan antara rasa sakit dan tujuan. Itu berarti musim hidupmu saat ini bukanlah kebetulan. Ini spesifik, disengaja, dan strategis. Jadi, izinkan aku bertanya dengan tulus. Ketika kamu melihat hidupmu sekarang, apakah kamu merasa lebih ditinggalkan atau lebih dipisahkan? Dan jika di lubuk hatimu kamu mencurigai bahwa ini adalah pemisahan, apakah kamu bersedia memperlakukan kesepian ini sebagai tempat yang kudus, bukan sebagai kutukan? Ketika Tuhan menyingkirkan setiap suara untuk berbicara kepada perempuan pilihan, ada satu momen dalam hidup setiap perempuan pilihan ketika Tuhan dengan sengaja membuat ruangan di sekelilingnya menjadi sunyi. Percakapan memudar, pendapat yang dulu membentuk keputusan-keputusannya tiba-tiba kehilangan pengaruh. Bahkan orang-orang yang dulu ia percaya untuk memberi arahan tampak tidak lagi mampu memahaminya. Awalnya terasa membingungkan, bahkan tidak adil. Namun secara rohani, ini adalah salah satu tanda paling jelas bahwa Tuhan sedang memindahkannya dari ketergantungan pada suara eksternal menuju pengenalan akan suaranya di atas segalanya. Ini adalah pergeseran dari kebisingan menuju kejernihan, dari nasihat manusia menuju tuntunan ilahi. Dalam kitab suci, pola ini terlihat jelas. Bayangkan Samuel muda berbaring di bait yang sunyi ketika Tuhan memanggil namanya. Tidak ada kerumunan, tidak ada saksi, tidak ada mentor yang menguasai momen itu. Hanya keheningan, lalu suara Tuhan menembusnya. Banyak perempuan hari ini mengalami hal serupa. Sebuah musim ketika nasihat yang dulu mereka andalkan tiba-tiba tidak lagi bekerja. Ketika sumber kenyamanan yang biasanya menenangkan terasa jauh. Bukan karena Tuhan sedang kejam, tetapi karena Dia sedang menciptakan tempat latihan yang kudus, di mana mereka belajar mendengarnya tanpa gangguan. Keheningan ini sering membuka sesuatu yang lebih dalam. Seberapa besar kita selama ini bergantung pada manusia untuk memvalidasi keputusan yang seharusnya hanya Tuhan yang dapat mengotorisasi. Mungkin kamu pernah merasakannya, meminta opini, menunggu seseorang berkata, "Ya, lakukan saja," supaya kamu merasa aman. Tetapi Tuhan tahu bahwa tujuan yang sejati jarang datang dengan persetujuan bulat. Maka Dia turun tangan dan dengan lembut menghapus kebutuhan akan tepuk tangan. Dia menarik paduan suara-suara itu agar seorang perempuan pilihan dapat menemukan kembali bunyi doa, kekuatan puasa, dan keyakinan tenang yang datang dari Roh Kudus di dalam dirinya. Ada satu momen dalam setiap perjalanan ketika Tuhan bertanya, "Suara siapa yang akan kamu percaya ketika hanya suaraku yang berbicara?" Dan pertanyaan ini biasanya muncul dalam bentuk keheningan. Rasanya seakan langit tertutup, padahal sebenarnya Tuhan sedang menyetel frekuensimu. Anggap saja seperti masuk ke sebuah teater sebelum pertunjukan dimulai.
Ruangan menjadi gelap, obrolan berhenti, dan ada keheningan yang membangun rasa siap. Keheningan itu bukan kosong, melainkan persiapan. Tuhan melakukan hal yang sama dengan putri-putrinya. Dia meredupkan suara-suara di sekeliling agar kamu tidak melewatkan saat dia mulai membuka bab berikutnya. Namun disinilah ketegangan emosional memuncak. Keheningan bisa terasa seperti penelantaran, terutama bagi perempuan yang selama ini memikul keluarga, persahabatan, beban emosional, tuntutan karir, dan tanggung jawab rohani. Ketika semuanya mendadak sunyi, wajar jika kamu bertanya, ada apa dengan diriku? Namun Alkitab menunjukkan bahwa keheningan sering mendahului pewahyuan. Elia tidak mendengar Tuhan dalam angin, tidak dalam gempa, tidak dalam api, melainkan dalam bisikan lembut. Dan bisikan hanya bisa terdengar ketika segala sesuatu menjadi hening. Bagaimana jika keheningan di sekelilingmu sebenarnya adalah Tuhan yang menarikmu lebih dekat kepada bisikan yang selama ini terlewat? Biarkan aku berhenti sejenak dan bertanya secara pribadi. Kapan terakhir kali kamu benar-benar merasakan Tuhan berbicara kepadamu? Bukan melalui khotbah, bukan melalui dorongan orang lain, tetapi langsung kepadamu. Jika sudah lama, jangan merasa bersalah. Kebanyakan perempuan tidak belajar mengenali suaranya sampai Tuhan menyingkirkan semua suara lain. Dan walaupun musim ini terasa tidak nyaman, bahkan mengisolasi, ia sekian membentuk sesuatu yang sangat berharga, kemandirian rohani. Bukan kemandirian dari komunitas, tetapi kemandirian dari kebiasaan mengandalkan orang lain untuk menafsirkan rencana Tuhan atas hidupmu. Jadi, seaneh apapun kedengarannya, keheningan yang mengelilingimu saat ini mungkin salah satu hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepadamu. Karena begitu seorang perempuan belajar mendengar Tuhan untuk dirinya sendiri, ia menjadi tidak tergoyahkan. Tidak ada opini yang dapat menyesatkannya. Tidak ada kritik yang dapat melumpuhkannya. Tidak ada kesepian yang dapat menghancurkannya. Ia menjadi perempuan yang berjalan bukan oleh persetujuan, melainkan oleh pewahyuan. Dan itulah jenis perempuan yang Tuhan percayai untuk membawa tujuan. Proses tersembunyi, ruang rahasia tempat pengurapan dibentuk. Setiap perempuan pilihan pada akhirnya memasuki satu musim yang terasa seperti ruang tersembunyi, sunyi, asing, dan sengaja ditutup dari dunia yang dulu ia kenal. Itulah tempat di mana Tuhan bekerja padanya secara pribadi, jauh sebelum dia menampilkannya di depan umum. Pada awalnya, rasanya seperti terkungkung, seakan ia didorong ke bayang-bayang. Namun secara rohani, ketersembunyian ini kudus. Inilah ruang di mana Roh Kudus mulai membentuk karakter, mempertajam kepekaan, dan menyingkirkan kebiasaan yang dulu terasa sepele, tetapi kini menghambat tujuan ilahi. Tidak ada yang glamor dari ruangan ini, tetapi semuanya esensial. Dalam kitab suci, setiap orang yang diurapi mengalami fase ruang rahasia. Daud punya padangnya, Yusuf punya penjaranya, Musa punya sisi belakang padang gurun. Itu bukan musim yang indah, itu tungku pembakaran, tempat doa diperdalam, kerendahan hati berakar, dan kekuatan batin ditempa. Kebenaran yang paling dalam tentang musim tersembunyi ini adalah bahwa Tuhan melindungi apa yang sedang Dia bentuk. Seperti benih yang harus terkubur dalam gelap sebelum pecah menjadi kehidupan, perempuan pilihan harus menjalani ketersembunyian yang disengaja. Orang bisa melupakanmu. Kesempatan tampak tertunda. Pintu-pintu tetap tertutup rapat. Tetapi dalam waktu Tuhan, ini bukan penundaan. Ini adalah isolasi pelindung. Tuhan mencegah keterpaparan yang terlalu cepat, karena apapun yang terungkap terlalu dini, rentan terhadap serangan,
perbandingan, dan kesombongan. Ketersembunyian menjaga dirimu aman, sementara pengurapanmu bertumbuh cukup kuat untuk memikul beban tanpa runtuh. Bayangkan, Tuhan berbicara kepadamu di ruangan sunyi ini dan berkata, "Anakku, aku tidak menyembunyikanmu dari dunia. Aku menyembunyikanmu untuk dunia." Tiba-tiba, isolasi punya arti baru. Ini bukan tempat hukuman, melainkan tempat persiapan. Di ruangan ini, Tuhan mengajarimu berdoa dengan otoritas, berdiri teguh ketika badai datang, dan mengenali suaranya bahkan ketika ketakutan mencoba menenggelamkannya. Disinilah ketahanan emosional lahir, kedewasaan rohani berkembang, dan pertumbuhan pribadi menyatu dengan arahan ilahi. Namun proses ini tidak nyaman. Ada hari-hari ketika kamu melihat hidupmu dan merasa tertinggal. Karir seperti berhenti, relasi berubah, mimpi tampak macet. Kamu melihat orang lain seakan berlari lebih jauh, sementara kamu merasa diam di tempat. Tetapi kamu tidak menyadari bahwa Tuhan sedang membangun sesuatu di dalam dirimu yang tidak bisa dipercepat. Fondasi, kedalaman, kekuatan yang tidak akan runtuh ketika keberhasilan atau sorotan datang. Dia mempersiapkanmu bukan untuk sekedar menyentuh tingkat berikutnya, tetapi untuk bertahan di dalamnya. Bukan untuk sekedar mengintip takdir, tetapi untuk menetap di sana. Puncak emosional musim ini sering datang ketika tamu akhirnya mengerti tujuan di balik keheningan. Itu bisa terjadi dalam doa, dalam penyembahan, atau bahkan di tengah rutinitas biasa. Tiba-tiba kamu sadar, aku tidak dilupakan, aku sedang dibentuk. Dan pada saat itu, kesepian berubah. Ia tidak lagi hanya beban, tetapi tanda. Bukti bahwa Tuhan mempercayakan kepadamu sebuah proses yang tidak diberikan kepada semua orang. Deborah, kesendirian yang mempersiapkan seorang pemimpin yang tak terduga. Kisah Deborah sering dimulai dari kepemimpinannya, tetapi kepemimpinan itu lahir dari keheningan jauh sebelum dimahkotai oleh kemenangan. Kitab suci memperkenalkannya duduk di bawah pohon kurma, sendirian, jauh dari hiruk-pikuk kota, jauh dari keramaian yang biasanya melekat pada otoritas. Detail ini bukan kebetulan. Ini menunjukkan seorang perempuan yang belajar mendengar Tuhan di tempat-tempat sunyi sebelum Israel pernah belajar mengikuti suaranya. Kesendiriannya bukan kelemahan, itu adalah pelapihan. Tuhan membentuk kepekaannya bukan di medan perang, tetapi dalam keheningan. Ia membawa kejernihan yang hanya muncul ketika seorang perempuan belajar memisahkan dirinya dari gangguan. Selama bertahun-tahun, Israel hidup di bawah penindasan, dan orang-orang datang kepada Deborah untuk meminta hikmat. Namun hampir tidak ada yang bertanya, dari mana ia memperoleh kekuatan untuk menuntun sebuah bangsa. Otoritasnya tidak diwariskan, itu dilahirkan. Dan kelahiran selalu terjadi di ruang-ruang tersembunyi, pribadi, dan seringkali menyakitkan. Sementara orang lain menunggu seorang pahlawan, Tuhan sedang mempersiapkan seorang perempuan, seorang yang memahami doa, puasa, dan bobot tanggung jawab yang datang bersama kepekaan rohani. Kesendiriannya memberinya sesuatu yang tidak dimiliki banyak pemimpin, kemampuan untuk melihat melampaui ketakutan dan berbicara dengan keyakinan ilahi. Bayangkan hari-hari awal Deborah. Bayangkan saat-saat ketika ia mungkin bertanya-tanya mengapa perjalanannya terasa lebih lambat, lebih sunyi, dan kurang gemerlap dibandingkan yang lain. Ketika perempuan seusianya membangun rumah dan mengejar jalan hidup yang dapat diprediksi, Deborah duduk di bawah pohon itu mencari Tuhan. Ia tidak tahu bahwa ia sedang dilatih untuk perang. Ia tidak tahu bahwa generasi mendatang
akan menyebut namanya dengan hormat. Yang ia tahu hanyalah bahwa suara lembut di dalam dirinya terasa lebih mendesak daripada ekspektasi di sekelilingnya. Ketaatan itu sunyi, tidak terlihat, dan tidak dirayakan menjadi fondasi panggilannya. Titik balik dalam kisah Deborah datang ketika Tuhan memintanya melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan perempuan pada zamannya, memanggil seorang jenderal ke medan perang. Dalam budaya di mana perempuan tidak diharapkan memimpin pasukan, Deborah berbicara dengan keberanian seorang yang telah lebih dulu mengalahkan keraguannya secara pribadi. Kesendirian telah menempa dirinya. Keyakinannya tidak keras. Ia tertanam kuat. Dan ketika Barak ragu mengatakan bahwa ia hanya akan pergi jika Deborah ikut bersamanya, itu membuka satu kebenaran yang kuat. Orang sering bersandar pada kekuatan yang Tuhan bentuk dalam musim-musim sepi hidupmu, bahkan ketika mereka tidak pernah melihat pertempuran yang kamu hadapi untuk memilikinya. Salah satu momen paling kuat dalam kisah Deborah adalah nyanyiannya setelah kemenangan. Namun nyanyian itu, puitis, berani, dan penuh kemenangan, tidak ditulis pada saat perayaan. Ia ditulis dalam karakter seorang perempuan yang telah melewati tahun-tahun persiapan sunyi. Setiap bait membawa nada seseorang yang mengenal keheningan dan pewahyuan. Seseorang yang mengerti bagaimana memimpin bukan dari ego, tetapi dari penunjukan ilahi. Perempuan yang dipuji di depan umum adalah perempuan yang sama, yang dimurnikan Tuhan secara pribadi. Kisah Deborah mengundang setiap perempuan untuk bertanya, bagaimana jika musim yang kamu sebut kesepian sebenarnya adalah musim yang Tuhan sebut pelatihan? Bagaimana jika tahun-tahun sunyimu sedang membentuk kekuatan yang belum kamu sadari akan kamu butuhkan? Deborah tidak pernah mengejar kepemimpinan, ia mengejar Tuhan, dan pencarian itu memposisikannya pada pengaruh yang tidak pernah ia kejar. Kesendiriannya menjadi keunggulannya, kejernihannya menjadi senjatanya, dan ketaatannya menjadi warisannya. Deborah mengajarkan sesuatu yang abadi. Perempuan yang belajar berdiri sendirian bersama Tuhan akan menjadi perempuan yang mampu berdiri menghadapi pertempuran apapun. Otoritasnya tidak datang dari gelar atau tepuk tangan. Itu datang dari keintiman, disiplin, dan tuntunan Roh Kudus. Dan suatu hari, dunia akan mengenali apa yang surga sudah lihat sejak awal. Ia dipilih jauh sebelum ia terlihat. Hana, penderitaan sunyi yang menjadi janji yang digenapi. Kisah Hana adalah salah satu potret kesepian paling emosional dalam seluruh kitab suci. Ia hidup dikelilingi orang-orang, namun merasa tidak terlihat. Rumahnya penuh, tetapi hatinya kosong. Hal yang paling ia rindukan, sesuatu yang orang lain tampaknya terima dengan mudah, ditahan darinya tahun demi tahun. Jemis kesepian ini tidak datang dari sendirian. Ia datang dari memikul beban yang tidak bisa dipahami orang lain. Itulah isolasi yang membentuk ulang seorang perempuan dari dalam keluar. Bagi Hana, setiap doa yang belum terjawab menjadi lapisan luka sunyi yang ia bawa ke hadapan Tuhan. Yang sering tidak disadari adalah berapa lama Hana menanggung ketegangan ini. Bayangkan, bangun setiap pagi dengan harapan bahwa tahun ini akan menjadi terobosanmu, lalu kembali menghadapi kekecewaan karena tidak ada yang berubah. Bayangkan mencoba merayakan orang lain sementara hatimu sendiri terasa hancur. Bayangkan kelelahan emosional karena berpura-pura baik-baik saja ketika jiwamu hampir runtuh. Namun, penderitaan yang berkepanjangan ini menjadi tanah tempat kedewasaan rohaninya bertumbuh. Ketika Penina mengejeknya dan Elkana tidak memahaminya, Tuhan memperhatikan setiap air mata yang ia sembunyikan. Salah satu elemen paling kuat dalam perjalanan Hana adalah bahwa terobosannya tidak terjadi di depan umum. Itu terjadi dalam doa sendirian. Di sudut sunyi kemah suci,
tanpa tepuk tangan dan tanpa nyanyian, ia mencurahkan jiwanya begitu jujur hingga imam mengira ia mabuk. Momen itu menunjukkan betapa dalam rasa sakitnya telah mengukir jiwanya, namun juga menunjukkan sesuatu yang lain, bagaimana kesepian dapat membawa seorang perempuan ke dalam keintiman mentah dengan Tuhan yang tidak pernah dicapai oleh doa-doa yang rapi. Kedalaman itulah tempat janjinya dikandung secara rohani sebelum menjadi nyata secara fisik. Doa sunyi Hana tidak dramatis, tidak disorok, hanya bisikan keputusasaan tetangan Tuhan yang mendengar, bahkan apa yang tidak bisa ia ucapkan. Dan di tempat sunyi itu, sesuatu berubah. Kesepian berubah menjadi penyerahan. Rasa sakit berubah menjadi tujuan. Doa Hana bukan sekedar berilah aku seorang anak. Doanya adalah, jika engkau memberiku anak ini, aku akan menyerahkannya kembali kepadamu. Jenis nazar seperti itu tidak lahir dari kenyamanan. Ia lahir dari seorang perempuan yang telah bergumul dengan Tuhan cukup lama, hingga ia lebih mempercayai waktunya daripada kerinduannya sendiri. Namun, titik balik emosional dalam kisah Hana bukanlah kelahiran Samuel. Titik baliknya adalah saat ia meninggalkan tempat doa dengan damai, bahkan sebelum melihat bukti apapun dari perubahan. Kitab suci mengatakan wajahnya tidak lagi muram. Detail ini sangat dalam. Itu berarti kesepiannya telah menyelesaikan tugasnya. Kesepian itu telah membawanya ke tingkat iman yang begitu dalam, sehingga keadaan tidak lagi menentukan pengharapannya. Sikap rohaninya berubah sebelum situasi fisiknya berubah. Itulah tanda perempuan yang dipilih Tuhan. Pewahyuan selalu datang sebelum manifestasi. Ketika Samuel akhirnya lahir, Hana tidak mencengkeramnya karena takut kehilangan berkatnya. Ia menepati nazarnya dengan keberanian yang masih mengejutkan banyak orang sampai hari ini. Ia menyerahkan anak itu kembali kepada Tuhan karena ia memahami sesuatu yang jarang dipahami orang. Berkat terbesar adalah berkat yang bersedia kita kembalikan kepada Tuhan. Samuel menjadi salah satu nabi terbesar dalam sejarah, bukan terlepas dari kesepian Hana, tetapi justru karena kesepian itu. Rasa sakitnya telah memurnikan motivasinya. Kerinduannya telah menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak surga. Isolasinya telah membentuknya menjadi bejana yang dapat Tuhan percayai. Izinkan aku bertanya dengan hati terbuka. Adakah area dalam hidupmu di mana kamu merasa seperti Hana, setia namun masih menunggu? Jika ya, jangan artikan penundaan sebagai penolakan. Terkadang janji membutuhkan tekanan. Terkadang Tuhan mengizinkan rasa perih karena Dia sedang membentuk sesuatu yang akan lahir melalui dirimu. Bukan sekedar seseorang, tetapi sebuah tujuan. Sesuatu yang akan melampaui hidupmu. Sesuatu yang akan mengubah garis keturunan keluargamu. Sesuatu yang hanya bisa dilahirkan melalui seorang perempuan yang belajar mengubah rasa sakit sunyinya menjadi doa yang tak kenal lelah. Ruth, ketika kehilangan membentuk ulang jalan dan menyingkapkan tujuan. Kisah Ruth dimulai dengan kehilangan. Kehilangan yang berat, membingungkan, dan mengguncang identitas. Ia tidak hanya kehilangan suami, ia kehilangan masa depan yang ia pikir sudah ia pahami. Dalam satu momen, rencana-rencananya runtuh. Pernikahannya, keamanannya, budayanya, bahkan rasa memiliki, semuanya lenyap. Kehilangan seperti ini memaksa seorang perempuan masuk ke dalam persendirian yang tidak pernah ia minta. Namun, di dalam kesepian itu, Tuhan mulai menulis ulang takdirnya. Apa yang tampak seperti penelantaran di pasal pertama menjadi pengarahan ilahi di pasal keempat. Ruth belum mengetahuinya, tetapi kekosongannya akan menjadi pintu menuju garis keturunan yang sama sekali baru,
yang akhirnya mengarah langsung kepada Yesus. Banyak orang membayangkan Rut kuat sejak awal, namun kekuatan yang ditempa dalam duka jarang bersuara keras. Ia sunyi, ia lembut, ia adalah kekuatan seorang perempuan yang bangun setiap pagi dan memilih melangkah maju meski hatinya terasa berbelah. Rut memiliki semua alasan logis untuk kembali ke kehidupan lamanya. Tempat ia akan dikelilingi wajah-wajah yang akrab dan kenyamanan budaya. Namun ia memilih untuk melekat pada Naomi. Keputusan ini tampak emosional di permukaan, tetapi secara rohani bersifat profetis. Keputusan itu memposisikannya di tanah yang memang Tuhan siapkan untuk memulihkannya. Terkadang keputusan tersulit yang dibuat dengan air mata justru adalah keputusan yang menyelaraskan kita dengan takdir. Salah satu momen-momen paling kuat dalam kisah Rut adalah pernyataannya, "Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Ini bukan sekedar kesetiaan, ini adalah penyerahan. Ini adalah seorang perempuan yang melangkah ke dalam ketidakpastian hanya dengan iman dan keberanian yang rapuh. Kesepiannya tidak mendorongnya mundur. Kesepian itu membawanya lebih dalam ke arah Tuhan, meskipun ia belum melihat gambaran besarnya. Ketika mereka tiba di Bethlehem, Rut tidak menunggu untuk diselamatkan. Ia mengambil inisiatif. Ia bekerja di ladang, memungut bulir-bulir gandum di belakang para penuai. Ia belum tahu bahwa Boas, pemilik ladang itu, adalah bagian dari rencana penebusan Tuhan yang sedang terungkap. Keindahan dari kesendirian Rut adalah bahwa kesendirian itu tidak membuatnya pahit. Kesendirian itu membuatnya tersedia. Dan Tuhan sering menyatakan tujuannya kepada yang tersedia lebih dahulu daripada yang nyaman. Sementara Rut memungut sisa-sisa gandum, Tuhan sedang memungut kembali tepingan-tepingan hidupnya yang hancur. Kerendahan hatinya membuka pintu-pintu yang ditutup oleh rasa sakit. Dan Boas tidak hanya memperhatikan kerja kerasnya, ia memperhatikan hatinya. Ia memuji Rut karena mencari perlindungan di bawah sayap Tuhan. Pengakuan ini sangat kuat. Seorang pria terpandang mengakui secara terbuka bahwa penutupan sejati Rut datang dari Tuhan, bukan dari keadaannya. Puncak emosional kisah Rut terjadi jauh sebelum pernikahan, sebelum penebusan, sebelum garis keturunan raja dimulai. Itu terjadi ketika Rut menyadari bahwa meskipun ia memasuki Bethlehem dengan tangan kosong, ia tidak berjalan sendirian. Tuhan telah berjalan di depannya, mengatur hubungan, waktu, sumber daya, dan kesempatan. Kesepiannya menjadi jembatan menuju identitas baru, keluarga baru, dan tujuan yang jauh lebih besar daripada apapun yang ia tinggalkan. Apa yang tampak seperti akhir kisah Rut sebenarnya adalah awal dari bab Tuhan yang paling tak terduga. Mari kita berhenti sejenak dan membawa ini ke dalam kehidupan nyata. Pernahkah kamu merasa kehilangan memaksamu masuk ke dalam hidup yang tidak pernah kamu pilih? Mungkin pintu-pintu tertutup, hubungan berakhir, atau stabilitas menghilang. Rut akan mengatakan ini kepadamu. Kehilangan tidak selalu berarti Tuhan sedang mengurangi. Terkadang dia sedang mengosongkan ruang untuk masa depan yang bahkan belum pernah kamu bayangkan. Terobosan terbesar Rut terjadi setelah patah hati terbesarnya. Jalannya menuju takdir tidak dimulai dengan kejelasan, melainkan dengan iman di dalam kegelapan. Rut mengajarkan kita bahwa tujuan seorang perempuan tidak dibatalkan oleh kehilangan. Tujuan itu seringkali justru disingkapkan melalui kehilangan. Kesepiannya memposisikannya untuk menjadi nenek buyut seorang raja. Dan jika Tuhan menggunakan kekosongan untuk meninggikannya, bayangkan
Apa yang dapat dia lakukan dengan kepingan-kepingan hidupmu saat ini? Maria, panggilan ilahi yang membawa isolasi, tetapi melahirkan keselamatan. Kisah Maria sering diceritakan dengan penuh hormat, tetapi jarang dengan kejujuran tentang betapa mengisolasinya panggilan itu. Ia masih muda, bertunangan, dan merencanakan hidup sederhana ketika malaikat datang. Apa yang disampaikan bukan hanya ilahi, tetapi juga mengganggu. Engkau akan mengandung oleh Roh Kudus. Momen itu mengubah segalanya, bukan hanya tubuhnya, tetapi reputasinya, relasinya, dan masa depannya. Ia tidak menerima tepuk tangan, ia menerima kecurigaan. Perempuan yang dipilih untuk mengandung Mesias harus berjalan melalui kesalahpahaman, rasa malu, dan kerahasiaan. Sendirian. Bayangkan beban emosional yang ia pikul. Siapa yang akan mempercayainya? Yusuf hampir meninggalkannya. Tetangga berbisik, bahkan keluarganya sendiri mungkin mempertanyakannya secara diam-diam. Panggilan paling kudus dalam sejarah datang bersama salah satu musim paling sepi yang pernah dicatat. Tuhan mempercayakan mujizat itu kepada Maria, tetapi dia tidak mengelilinginya dengan validasi. Dan terkadang memang seperti itu cara kerjanya. Surga meneguhkanmu, sementara bumi menolakmu. Ketika Tuhan menaruh sesuatu yang kudus di dalam seorang perempuan, dia sering menyembunyikannya dari kerumunan untuk melindungi pertumbuhannya. Salah satu momen paling kuat dalam kisah Maria adalah ketika ia bergegas menemui Elisabet, salah satu dari sedikit orang yang mungkin bisa memahaminya. Bahkan di situ pun perhatikan apa yang dikatakan kitab suci. Maria bergegas karena kesepian menekannya. Ia membutuhkan peneguhan. Ia membutuhkan seseorang yang tahu bagaimana rasanya mengandung janji yang tidak masuk akal. Dan begitu ia masuk ke rumah itu, bayi Elisabet melonjak dan Elisabet dipenuhi Roh Kudus. Tidak perlu penjelasan, tidak perlu pembelaan, hanya pengakuan ilahi. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah satu hubungan yang ditetapkan Tuhan untuk mengingatkanmu bahwa kamu tidak gila. Kamu dipanggil. Namun, meskipun ada momen sukacita itu, Maria tetap harus kembali ke kehidupannya. Dan hidup tidak menjadi lebih mudah. Ia harus bepergian saat hamil, melahirkan jauh dari kenyamanan, dan melarikan diri ke Mesir untuk melindungi anaknya. Kesepian tidak berakhir saat kelahiran, ia berevolusi. Karena dipilih tidak berarti nyaman, dipilih berarti dikuduskan, dan pengudusan memiliki harga. Ini adalah jalan ya Tuhan, bahkan ketika tidak terima kasih akan jauh lebih mudah. Ini adalah bangun setiap hari dengan tanggung jawab ilahi tanpa peta jalan manusia. Namun dari kesendirian kudus itu lahirlah keselamatan. Isolasi yang Maria jalani menjadi lingkungan di mana juru selamat dunia lahir dengan aman. Rahimnya menjadi bait. Persetujuannya menjadi pintu tempat kasih karunia memasuki dunia. Dan inilah kebenaran tersembunyi. Jika ia dikelilingi oleh peneguhan terus-menerus, ia mungkin akan terdistraksi oleh penampilan. Namun ketersembunyiannya melindungi kemurniannya, dan melalui keheningannya, firman menjadi daging. Maria mengajarkan kita sesuatu yang kudus. Terkadang harga dari membawa sebuah janji adalah berjalan melalui musim keheningan. Mungkin kamu sedang berada di musim itu sekarang. Mungkin kamu sedang membawa mimpi, panggilan, atau pergeseran dalam rohmu yang tidak seorang pun lihat atau pahami. Jika demikian, kuatkan hatimu. Kamu berada dalam persekutuan yang baik. Tuhan menyembunyikan karyanya yang terbesar di tempat-tempat biasa, rahim, kandang, ruang sunyi, dan hati yang disalahpahami. Dia melakukan itu karena apa yang sedang bertumbuh di dalam dirimu
bukan hanya untukmu, itu untuk dunia. Jadi ketika panggilanmu terasa sepi, ingatlah Maria. Ingatlah bahwa isolasi tidak selalu berarti penolakan. Seringkali itu adalah perlindungan. Dan apa yang sekarang terasa seperti kesendirian, mungkin segera menjadi ruang di mana Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya yang terbesar melalui hidupmu. Musim padang gurun, pembentukan emosional, rohani, dan praktis. Padang gurun adalah tempat Tuhan mengutus orang-orang yang Ia kasihi, bukan untuk menghukum mereka, melainkan untuk mempersiapkan mereka. Tempat ini kering, sunyi, sepi, namun padang gurun itu kudus. Di sanalah gangguan-gangguan mati, ilusi terbakar oleh panas yang nyata, dan karakter diuji tanpa tepuk tangan. Bagi perempuan yang dipilih Tuhan, padang gurun bukan penunggaan. Ia adalah tungku pembentuk, musim di mana setiap bagian dirinya dimurnikan secara emosional, rohani, dan praktis. Ini bukan proses yang indah, tetapi sangat bertujuan. Musa menemukan suaranya di padang gurun. Elia menemukan pemulihan di sana. Bahkan Yesus dipimpin oleh Roh ke padang gurun sebelum melakukan satu pun mujizat. Pikirkan itu. Tuhan tidak membawanya terlebih dahulu ke panggung. Dia membawanya ke isolasi. Dan musuh tidak mencoba Yesus dengan dosa yang jelas. Ia mencobainya dengan jalan pintas. Karena padang gurun selalu menyingkapkan apa yang benar-benar kamu percayai. Bagi perempuan pilihan, musim ini terasa seperti semua penopang eksternal disingkirkan, agar fondasi internalnya dapat dibangun kembali di atas sesuatu yang tidak tergoyahkan. Secara emosional, padang gurun menyingkapkan apa yang tersembunyi di bawah permukaan. Kamu mungkin memasukinya dengan merasa kuat, hanya untuk menyadari bahwa kekuatanmu selama ini dipinjam dari rutinitas, relasi, atau persetujuan orang lain. Tetapi di padang gurun, kamu berhadapan dengan dirimu sendiri. Kamu menemukan tempat-tempat di mana ketakutan masih bersembunyi, kesombongan masih berbisik, dan rasa tidak aman masih tinggal. Dan di sanalah Tuhan memulai pekerjaannya yang terdalam. Bukan pada bagian dirimu yang sudah rapi, tetapi pada bagian yang selama ini kamu kubur. Dia mengajarmu duduk dalam keheningan tanpa meragukan diri, bergerak tanpa membutuhkan validasi, menjadi utuh ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Secara rohani, padang gurun memperdalam akar-akarmu. Ada alasan mengapa kitab suci menggambarkan orang yang percaya kepada Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Namun sebelum penanaman, ada penggalian. Dan penggalian itu terjadi dalam musim ketika surga terasa sunyi dan doa-doamu terasa kering. Tetapi justru di dalam teteringan itu, imanmu diuji dan diperkuat. Kamu mulai mengenali hadirat Tuhan bukan melalui emosi yang tinggi, tetapi melalui kebenaran yang teguh. Kamu membaca firman bukan untuk penghiburan, tetapi untuk bertahan hidup. Dan melalui proses itu, imanmu bergeser dari keyakinan di permukaan menjadi keyakinan yang dihidupi. Secara praktis, padang gurun melatih tanganmu. Tuhan sering mengajarkan keterampilan baru, melahirkan penugasan baru, atau menyingkapkan area yang membutuhkan disiplin. Kamu mungkin merasa diabaikan, tetapi Tuhan sedang mengajarmu mengelola apa yang ada padamu, supaya ketika peningkatan datang, kamu tidak runtuh karenanya. Padang gurun adalah tempat para pemimpin dibentuk, bukan ditemukan. Di sanalah Tuhan melatihmu dalam ketidakjelasan agar kamu tidak hancur ketika berada dalam sorotan. Dia tidak ingin platformmu melampaui persiapanmu. Itulah sebabnya begitu banyak perempuan pilihan berada di latar belakang lebih lama daripada yang lain. Bukan karena mereka dilupakan, tetapi karena mereka sedang diperkuat. Mari kita jujur.
Padang gurun bukan tempat yang akan kita pilih. Ini adalah tempat yang Tuhan pilihkan bagi kita. Dan seringkali disalahpahami. Orang-orang melihat hidupmu dan mengira ada yang salah. Kamu merasa tertinggal. Kamu mempertanyakan waktumu. Namun padang gurun tidak pernah tentang penampilan. Ia tentang ketekunan. Tentang membuktikan bahwa imanmu tidak terpikat pada berkat, tetapi berakar pada kepercayaan. Jadi, izinkan aku bertanya, apakah kamu sedang berada di musim di mana segalanya terasa kering, momentum berhenti, dan tidak ada yang melihat usaha yang kamu lakukan? Jika ya, jangan menyerah. Padang gurun tidak berlangsung selamanya, tetapi ia akan mengubahmu selamanya. Dan ketika kamu akhirnya keluar darinya, lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih berakar, kamu akan membawa sesuatu yang tidak dapat ditiru dunia. Sebuah pengurapan yang hanya bertumbuh di tempat-tempat tersembunyi. Dan setelah kamu berjalan melalui musim seperti itu, kamu tidak akan pernah lagi mengira kebisingan sebagai kuasa, ketiadaan dukungan sebagai ujian alkitabiah atas identitas dan iman. Salah satu momen paling mengguncang dalam perjalanan seorang perempuan pilihan adalah ketika sistem dukungan yang ia kira akan menopangnya tiba-tiba menghilang. Orang-orang berhenti hadir, dorongan menghilang. Mereka yang dulu bersorak menjadi diam atau bahkan kritis, rasanya pribadi bahkan kejam. Namun dalam pola alkitabiah, ini bukan kebetulan. Ini adalah ujian. Tuhan seringkali menyingkirkan jaring pengaman bukan untuk melihatmu jatuh, tetapi untuk menunjukkan bahwa identitas dan imanmu tidak pernah dimaksudkan dibangun di atas tepuk tangan manusia. Ketiadaan dukungan menjadi api pemurnian, tempat ketergantungan dilucupi dan keyakinan ilahi dilahirkan. Perhatikan Yesus di awal pelayanannya. Ia belum melakukan mujizat. Ia belum berkhotbah kepada orang banyak. Namun pada saat tapisannya, Bapa menyatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Ia menerima identitas sebelum melakukan apapun. Mengapa? Karena Bapa ingin ia memasuki padang gurun berakar, bukan pada kinerja, tetapi pada penerimaan. Prinsip yang sama berlaku bagimu. Ketika kamu dipilih, kamu tidak bekerja untuk identitas. Kamu bekerja dari identitas itu. Dan terkadang Tuhan memujinya dengan membiarkan orang-orang yang kamu kira akan mendukungmu justru pergi. Keheningan seperti ini tidak asing dalam kitab suci. Yusuf dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Ia diurapi tetapi ditinggalkan. Daud diurapi menjadi raja, namun diburu oleh Saul dan bahkan diragukan oleh orang-orangnya sendiri. Ini bukan tindakan kejam yang acak. Ini adalah ujian ilahi atas ketahanan. Tuhan sedang bertanya, akankah kamu tetap percaya pada apa yang aku katakan, meski tidak ada seorang pun yang mempercayainya bersamamu? Jika satu-satunya saat kamu merasa yakin adalah ketika dirayakan, maka keyakinanmu masih rapuh. Tetapi ketika kamu terus berjalan tanpa tangan lain untuk digenggam selain tangannya, itulah iman yang tak tergoyahkan. Ketiadaan dukungan menyingkap ketergantungan tersembunyi. Ia menunjukkan siapa atau apa yang diam-diam kamu tunggu untuk menyetujui langkah berikutnya. Seorang mentor, pasangan, sahabat, atau platform. Ketika semua suara itu tidak hadir, kamu dihadapkan pada satu pertanyaan. Apakah suara Tuhan cukup? Bisakah kamu taat tanpa konfirmasi? Bisakah kamu tetap tertanam tanpa tepuk tangan? Disinilah banyak orang menyerah. Bukan karena mereka tidak dipanggil, tetapi karena mereka mengandalkan dorongan manusia untuk menopang penugasan ilahi. Dalam kasih-Nya, Tuhan menyingkirkan perancah itu agar kamu membangun di atas sesuatu yang tetap. Ada sisi praktis dari proses ini.
Ketika dukungan mengering, musuh membisikkan kebohongan, kamu tidak terlihat, kamu tidak diinginkan, kamu gagal. Namun dalam ranah roh, sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Tuhan sedang memposisikan ulang kepercayaanmu. Ia sedang membentuk ulang nalurimu agar berlari kepadanya terlebih dahulu, bukan kepada manusia. Ia sedang mengubah kehidupan doa pribadimu menjadi sumber kuasa publikmu. Karena inilah kebenarannya. Kamu tidak membutuhkan audiens untuk membawa otoritas. Kamu membutuhkan keintiman. Dan keintiman sering ditempa dalam musim disalahpahami, diabaikan, dan diremehkan. Namun bahkan dalam keheningan itu, Tuhan akan mengirimkan dorongan yang cukup untuk membuatmu terus melangkah. Sebuah ayat yang terasa hidup, sebuah khotbah yang seakan ditulis khusus untukmu, sebuah momen penyembahan di mana damai meluap tanpa alasan selain kedekatannya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah remah-remah rohani, bukti bahwa surga tidak melupakanmu, bahwa imanmu sedang lulus ujian, dan segera orang-orang yang dulu tidak melihatnya akan menyaksikan Tuhan membawa tujuanmu ke terang sepenuhnya. Jadi, izinkan aku bertanya dengan sungguh-sungguh, siapa dirimu ketika tidak ada yang melihat? Apakah kamu masih berdoa ketika tidak ada yang bertepuk tangan? Apakah kamu masih setia ketika tidak ada yang memperhatikan? Karena disitulah medan pembuktian panggilan itu berada. Dan ketika imanmu bertahan di dalam keheningan, Tuhan akan mempercayakan kepadamu suara, bukan sekedar volume, tetapi bobot. Sebuah suara yang dibentuk bukan oleh peneguhan, melainkan oleh api. Bagaimana membedakan ketika kesepian adalah arahan Tuhan, bukan penolakan? Kesepian adalah salah satu sinyal yang paling sering disalahpahami dalam kehidupan rohani. Bagi kebanyakan orang, kesepian terasa seperti tanda bahaya, sesuatu yang harus dihindari, diperbaiki, atau diredam. Namun bagi perempuan yang dipilih Tuhan, kesepian justru bisa menjadi lampu hijau, sebuah interupsi ilahi, penanda pergeseran musim. Masalahnya, kita sering menafsirkan ketidaknyamanan emosional sebagai bukti bahwa ada yang tidak selaras secara rohani. Padahal, kitab suci menunjukkan gambaran yang berbeda. Tuhan memiliki pola memisahkan putri-putrinya bukan untuk menghukum mereka, tetapi untuk mengarahkan mereka. Tantangan sesungguhnya adalah belajar membedakan apakah keheningan yang kamu rasakan adalah penolakan atau pengarahan ulang. Mulailah dengan satu pertanyaan yang menembus jiwa. Apakah Tuhan meninggalkanmu atau Dia sedang menuntunmu dengan cara yang berbeda dari sebelumnya? Ada perbedaan besar di antara keduanya. Penolakan mendorongmu menjauh, tetapi pengarahan ilahi menarikmu ke dalam doa yang lebih dalam, ketaatan yang lebih ketat, dan pejernihan yang lebih tajam. Ketika Tuhan mulai menutup pintu-pintu tertentu, mengeringkan percakapan-percakapan tertentu, atau menunda hasil-hasil tertentu, itu tidak selalu pekerjaan musuh. Terkadang itu adalah versi surga dari pengalihan rute, mengarahkanmu dari yang sekedar baik menuju yang benar-benar dari Tuhan. Ketidaknyamanan yang kamu rasakan adalah ketegangan dari transisi itu. Salah satu indikator utama adalah apa yang dihasilkan oleh kesepian itu di dalam dirimu. Apakah kesepian mendorongmu untuk berkompromi, atau justru membawamu tetaki Yesus? Jika kesepian membuatmu haus akan perhatian, mungkin itu penolakan emosional. Namun, jika kesepian membawamu pada ketergantungan yang lebih dalam kepada Tuhan, jika kamu mendapati dirimu lebih sering menulis, lebih sering berdoa, membaca kitab suci dengan lapar yang baru, itu bisa jadi pengarahan ilahi. Tuhan jarang berteriak pada saat-saat perubahan. Dia berbisik,
dan bisikan membutuhkan keheningan agar bisa didengar. Itulah sebabnya seringkali dia meredam segala sesuatu yang lain sebelum dia berbicara. Tanda lain adalah pergeseran dalam kepekaan rohanimu. Kamu mulai merasakan bahwa beberapa persahabatan tidak lagi selaras. Kamu kehilangan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dulu terasa nyaman. Bahkan, percakapan yang dulu memberimu energi kini terasa memuras. Ini bukan kesombongan, ini pertumbuhan. Tuhan sedang mendewasakan rohmu agar kamu berhenti mengira koneksi sebagai perjanjian. Dia sedang memutus ketergantungan pada kebutuhan untuk dibutuhkan, supaya kamu bisa belajar bagaimana rasanya dipilih. Penolakan melukai, tetapi pengarahan menguduskan. Dan pengarahan rohani hampir selalu dimulai dengan pemisahan yang kudus. Lihatlah Yesus lagi. Ketika kerumunan semakin besar, dia justru semakin sering menarik diri. Mengapa? Karena keintiman dengan Bapa selalu mendahului interaksi dengan manusia. Pola itu bukan hanya untuknya, itu adalah teladan bagi kita. Jika tamu sedang berjalan melalui musim di mana kerumunan menipis, pesan berkurang, dan ruangan terasa lebih sunyi, perhatikan, Tuhan mungkin sedang mengundangmu untuk menyelaraskan kembali ritmemu dengan hadiratnya. Dan inilah paradoksnya. Semakin selaras kamu, semakin sepi rasanya untuk sementara waktu. Karena sedikit orang yang berjalan di jalan sempit, namun mereka yang berjalan di sana berjalan dalam kuasa. Jadi berikut cara praktis untuk mengujinya di tengah kesepianmu. Apakah yang kamu rasakan adalah keyakinan atau penghukuman? Keyakinan menarikmu lebih dekat kepada Tuhan meskipun terasa sakit. Penghukuman mendorongmu ke dalam rasa malu dan isolasi. Yang satu menghasilkan transformasi, yang lain menghasilkan siksaan batin. Tuhan tidak pernah menggunakan kesepian untuk mempermalukanmu, hanya untuk menyembuhkanmu. Disitulah kamu tahu bahwa itu berasal darinya. Ketika air matamu tidak mengarah pada kepahitan, tetapi pada penyerahan. Ketika isolasimu tidak mengeraskan hatimu, tetapi melembutkannya untuk sesuatu yang baru. Izinkan aku bertanya secara pribadi, mungkinkah kesepian yang selama ini kamu lawan sebenarnya adalah suara Tuhan yang sedang menuntunmu? Jika demikian, berhentilah melarikan diri darinya, masuklah ke dalamnya. Karena kesepian yang kudus tidak pernah kosong. Ia penuh dengan hadirat Tuhan yang ingin menuntunmu, bukan melalui kerumunan, tetapi melalui keheningan. Di sana setiap langkah ditata, setiap keheningan dikuduskan, dan setiap momen menjadi persiapan bagi apa yang akan datang selanjutnya. Musim peralihan, ketika keintiman pribadi berubah menjadi tujuan publik. Akan tiba satu momen, seringkali sunyi dan tak terduga, ketika segalanya mulai bergeser. Bukan karena keadaan tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena sesuatu di dalam dirimu telah berubah. Setelah musim tersembunyi, setelah kesepian, setelah keheningan, seorang perempuan yang dipilih Tuhan mulai merasakannya. Ada klik batin, penyelarasan, ritme surga yang akhirnya sejalan dengan detak hatinya. Apa yang dulu terasa seperti isolasi, kini terasa sebagai pengudusan. Dan apa yang dulu terasa seperti penolakan, kini menyingkapkan dirinya sebagai perlindungan ilahi. Inilah musim peralihan, saat apa yang Tuhan kerjakan secara pribadi mulai bergerak ke ranah publik. Namun jangan keliru, musim ini tidak datang dengan trompet atau sorak-sorai. Ia datang melalui pergeseran-pergeseran halus. Pintu-pintu yang dulu terkunci mulai terbuka. Percakapan yang dulu sunyi mulai terjadi. Orang-orang mulai memperhatikan apa yang Tuhan bangun di dalam dirimu ketika tidak ada yang melihat.
Tetapi kamu berbeda sekarang. Kamu tidak lagi haus validasi. Kamu tidak tergesa-gesa. Kamu membawa otoritas yang tenang, kekuatan yang telah diuji oleh api. Dan itulah yang membuat momen ini begitu kudus. Kamu akhirnya siap memikul apa yang dulu akan menghancurkanmu. Ingat Daud, ia tidak meminta mahkota. Ia tidak menuntut panggung. Ia diurapi secara rahasia dan dikirim kembali ke padang. Namun ketika tiba waktunya menghadapi Goliat, semua yang ia pelajari dalam kesendirian padang rumput menjadi senjata terbesarnya. Tanpa baju zirah, tanpa persetujuan manusia, hanya keyakinan pada Tuhan yang melapihnya dalam kegelapan. Kamu tidak melangkah ke musim ini dengan tangan kosong. Kamu melangkah dengan otot rohani, kedewasaan emosional, dan kepekaan yang hanya dapat dihasilkan oleh tahun-tahun doa dan tekanan. Dalam musim ini, tujuan mulai masuk akal. Kamu mulai melihat bagaimana semua potongan itu saling terhubung. Hubungan yang gagal bukan sekedar patah hati, itu adalah pengarahan ulang. Keheningan bukan penelantaran, itu adalah pemurnian. Tahun-tahun ketika seolah tidak ada yang terjadi, sebenarnya adalah tahun-tahun penanaman yang dalam. Dan sekarang buahnya mulai terlihat. Namun mujizat yang sesungguhnya bukanlah kesempatan yang terbuka. Mujizatnya adalah siapa dirimu setelah menunggu. Kamu bukan perempuan yang sama. Kamu lebih bijaksana, lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih cepat berdoa, lebih kuat dalam roh, dan lebih ringan dalam ego. Dan sekarang Tuhan dapat mempercayakan kepadamu apa yang dulu harus dia tahan. Ada pergeseran emosional di sini, perbedaan antara sekedar bertahan dan benar-benar melangkah ke dalam tujuan. Dulu, kamu mungkin menilai nilai dirimu dari siapa yang tinggal, siapa yang meneguhkan, siapa yang merayakanmu. Sekarang, kamu digerakkan oleh sesuatu yang lebih dalam, penugasan. Kamu memahami bahwa perkenanan bukanlah popularitas, itu adalah pengesahan ilahi. Kamu tidak lagi perlu bersuara keras untuk menjadi kuat. Kamu telah belajar bahwa perempuan paling berbahaya di dalam ruangan adalah perempuan yang tidak perlu membuktikan apapun, karena ia tahu persis siapa yang mengutusnya. Dan ketika Tuhan mulai meninggikan apa yang dia tanam, jangan heran jika orang-orang yang dulu mengabaikanmu mulai bertanya, bagaimana dia bisa sampai di sini? Namun kamu tahu, itu bukan karena strategi, bukan karena penampilan. Itu karena penyerahan, ketaatan dalam ketersembunyian, keintiman dengan Dia yang tidak pernah meninggalkanmu. Itulah sebabnya, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil darimu apa yang Tuhan sendiri lepaskan. Kamu tidak mendaki ke tempat ini. Kamu dibawa ke sini oleh kasih karunia. Jadi biarkan aku meninggalkanmu dengan pertanyaan ini. Bagaimana jika musim yang sedang kamu masuki sekarang adalah jawaban atas air mata yang kamu tangiskan di musim sebelumnya? Bagaimana jika titik balik itu bukan akan datang, tetapi sudah dimulai? Ini bukan hadiahmu. Ini adalah penugasanmu. Dan karena kamu setia dalam keheningan, Tuhan sekarang mempercayakan kepadamu suara tujuan, penyembuhan, dan terobosan. Ini bukan sorotanmu. Ini adalah kemuliaannya yang bersinar melalui seorang perempuan yang memahami harga dari menjadi yang dipilih. Jika kamu telah sampai sejauh ini, mungkin kamu menyadari sesuatu yang sangat kuat. Berjalan sendirian tidak berarti kamu berjalan salah. Justru bagi perempuan yang dipilih Tuhan, kesendirian bukan ketiadaan tujuan. Ia adalah tempat kelahirannya. Setiap air mata yang kamu teteskan dalam diam, setiap doa yang kamu bisikkan tanpa jawaban, setiap pintu yang tertutup tanpa penjelasan, tidak satupun sia-sia. Semua itu membentukmu, memisahkanmu,
dan mempersiapkanmu. Kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang diposisikan. Dan sekarang kamu melihatnya dengan jelas. Sepanjang waktu, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang kudus di balik layar. Dia sedang menumbuhkan sesuatu di dalam dirimu yang tidak bisa terpapar terlalu dini. Karena perempuan pilihan tidak bertumbuh di tengah keramaian. Mereka bertumbuh dalam pengudusan. Dan ketika waktunya tiba, Tuhan menyatakan mereka dalam keadaan dimurnikan, tangguh, dan siap. Sekarang aku bertanya dengan jujur, bagian mana dari perjalananmu yang terasa seperti padang gurun pribadimu? Bagikanlah itu. Kesaksianmu bisa menjadi penguatan yang sangat dibutuhkan oleh perempuan lain saat ini. Dan jika pesan ini berbicara kepadamu, bantu agar ia menjangkau orang lain. Bagikan dan ikuti untuk konten serupa. Dan jika kamu merasa ini kuat, tunggulah sampai kamu melihat apa yang terjadi ketika perempuan yang pernah berjalan sendirian akhirnya melangkah ke ruangan yang memang ditakdirkan untuk ia pimpin. Itu ada di video berikutnya. Sampai jumpa di sana.